Bakal calon Gubernur DKI Jakarta dari Gerindra, Sandiaga Uno, mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta. Saat bertemu dengan Sandiaga, Basuki Cahayapurnama protes keras tentang tindakan Partai Gerindra. Penerima mandat dari Partai Gerindra dalam Pilkada DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mendatangi Gedung Balai Kota Jakarta pada Jumat pagi. Sandiaga hendak bertemu dengan Sekda DKI Jakarta, Saifullah, untuk membahas masalah perekonomian. Sandiaga mengaku datang sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar seluruh Indonesia. Namun pengusaha nasional tersebut akhirnya diarahkan untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Sandiaga menyatakan dalam pertemuan 25 menit tersebut, Ahok protes atas isu SARA yang dilakukan Partai Gerindra. Ahok bahkan menyatakan akan melawan jika Gerindra terus melakukan hal tersebut. Namun Sandiaga tidak meladeni pernyataan keras Ahok itu. Gubernur menyatakan kalau mau berantem, gue juga bisa berantem gitu. Dan dia cukup fit katanya, olahraganya sudah cukup sehat katanya. Saya ajak lari sih besok hari Minggu, tapi kelihatan dia nggak bersedia, dia lebih suka berantem katanya. Jadi saya bilang saya kesini bukan mau ngajak ribut Pak, saya nggak mau rusuh. Sandiaga menyatakan akan menyampaikan protes Ahok tersebut kepada DPP Gerindra. Soal isu SARA yang ditudingkan Ahok, Sandiaga menyatakan hal itu tidak dilakukan oleh partai, tapi oleh oknum kader Gerindra. Dari Jakarta, M. Fahmi, TV One, mengabarkan. Ya, bagaimana tanggapan Gubernur? Sementara itu Gubernur DKI Jakarta membantah dirinya marah pada Sandiaga Uno. Ahok menyatakan hanya membeberkan tindakan Partai Gerindra yang kerap bersikap oposisi atas kebijakannya. Bukan marah, dia cuma bilang kita mau ngajak kampanye yang damai, yang santun. Padahal dia ngomong seperti itu, ya aja aku bilang, di lapangan orang kamu tuh nggak santun. Oknumnya nggak santun. Mulai provokasi orang supaya nggak terima saya kalau datang ke suatu tempat. Terus kan banyak sekali lokasi-lokasi yang mau kita gusur. Jangan diprovokasi kayak pasar ikan. Dulu kan Partai Gerindra kasih tenda tuh, kasih supermi. Menyatakan menjawab pernyataan Ahok tersebut karena dinilainya menyerang kota Surabaya. Enggak, kemarin juga enggak marah, tapi aku juga jelaskan. Nanti daripada wargaku yang ngomong gitu loh. Nanti kalau sudah warga itu jalan kan jadi enggak bagus gitu loh. Makanya aku ngomong sudahlah saya bilang itu. Kalau mau diserang aku ya dilokno, Bu Risma itu goblok, Bu Risma itu malas. Ya enggak apa-apa, sudah serang ke aku. Tapi kalau kemudian kota yang itu kan jadi enggak itu gitu. Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku tidak bermaksud menyinggung wali kota dan warga Surabaya atas pernyataannya yang membandingkan pembangunan di Jakarta dan Surabaya. Ini kan si Japi yang nanya, gimana Bu Risma kalau mau ikut, lihat mempertontonkan trotoar dan tamannya lebih baik. Makanya kan saya bilang kan, saya pengen banyak kepala daerah ikut. Kalau kepala daerahnya ikut, nanti debat di publiknya itu model-model itu. Jadi bukan saya mau mengecilkan Ibu Risma, apalagi mau menyakiti orang Surabaya. Maksud saya jangan ngomporin orang Surabaya dong. Saya nggak mau lihat, misalnya waktu saya hancurin Kalijodo, Ibu Risma kan kritik saya habis. Kamu baca beritanya semua. Anda kalau orang Jakarta marah atau saya marah? Enggak, saya cuma anggap kalau dikritik, ya saya belajar. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini saling melontarkan komentar. Meski tak secara langsung menyebut perihal luas wilayah, pernyataan Ahok yang membandingkan Surabaya dan Jakarta Selatan telah membuat Risma berang. Risma membeberkan luas wilayah Surabaya yang lebih dari separuh luas wilayah DKI Jakarta. Ungkapan Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang menyatakan bahwa Surabaya hanyalah Jakarta Selatan langsung dijawab oleh Tri Risma hari ini. Bahkan menanggapi apa yang dilontarkan oleh Ahok,
Ia juga meminta agar Ahok jangan menyinggung harga diri orang Surabaya. Ini kok beda banget sama Surabaya. Surabaya trotoar udah rapi, Jakarta kok belum. Ya kayak gitu kan. Nah itu yang sehat. Kita akan jelaskan kepada masyarakat. Surabaya itu cuma Jakarta Selatan. Gitu loh. Ini Jakarta, ini bukan cuma Jakarta Selatan, ini utara, pusat, timur, barat. Itu beda. Gitu. Jadi komparasinya masih bandinginnya. Misalkan kalau lihat cuma Jakarta Pusat, menurut kamu kalau cuma di tengah kotanya bagus nggak? Udah bagus. Cuma di sini doang kok. Saya jadi harus ngomong gitu ya, bahwa sebetulnya kalau jadi Jakarta itu Jakarta Selatan, kalau dibagi 6 Surabaya, itu luasnya berapa deh? Cuma 100 meter persegi, 100 km persegi kan? Kalau 6, 120 km persegi lah kalau dibagi 6. Kalau aku dibagi, enggak, padahal aku tuh 376 km persegi. Dan aku wali kota. Aku sendiri. Uangku cuma 7,9 triliun. Jakarta uangnya 64 triliun. Itu yang aku dengar. Pendudukku sepertiganya 2,9 dibandingkan seperempatnya lah. Dibandingkan 10. Hingga saat ini masih belum ada kepastian apakah Risma akan ikut bertarung di Pilgub DKI Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Ya, masih mengenai bakal calon gubernur DKI 2017. Dari Partai Gerindra, pemirsa, Sandiaga Uno Jumat sore mengunjungi Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Sandiaga Uno berinteraksi kepada para pedagang. Selain itu, kunjungannya guna meninjau langsung keadaan terkini harga bahan pokok. Jika terpilih nanti menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017, Sandiaga Uno berjanji akan membuat program pengendalian harga dengan kerjasama melalui daerah-daerah untuk memastikan pasokan lebih baik. Ini. Kalau wartawan satu yang Pak wartawan. Nah, betul Pak. Itu sejak kerjanya 76, dagangannya ini udah berapa tahun? Polisi mengamankan 500 bukti reptil ekstasi yang dikirimkan melalui sebuah jasa pengiriman barang. Dalam paket tak bertuan ini tertulis dikirim oleh Wai An yang beralamat di Jalan Mawar nomor 8 Malang. Sementara itu, penerima paket tertera berinisial BA yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Gang Nija Indah, Kesiman, Denpasar. Dia mengaku tidak pernah memesan paket tersebut. Akhirnya ia melapor kepada pihak kepolisian. Dalam kasus berbeda, polisi dari Direktorat Narkoba Polda Bali menangkap 2 orang pria karena kedapatan membawa pil ekstasi dan sabu. Di Purwakarta, Jawa Barat, polisi menangkap seorang wartawan media cetak mingguan nasional setelah ketahuan membawa sabu seberat 1,38 gram. Pelaku mengaku menjadi kurir narkoba dengan upah Rp100.000 per paket. Hal ini dilakukan saat mengisi waktu libur di sela tugasnya sebagai jurnalis di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Selain mengamankan 1 paket sabu, polisi mengamankan sejumlah handphone, kartu pengenal organisasi masyarakat, dan ID card wartawan sebagai barang bukti. Dari Denpasar, Bali, dan Purwakarta, Jawa Barat, Adi Gunawan, Ajang Bramena, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah aktivis mendorong Presiden Joko Widodo untuk membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki keterlibatan sejumlah institusi dalam peredaran narkoba. Tim khusus tersebut diperlukan agar bisa mendapat informasi dari berbagai lini di sejumlah institusi. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam tim berantas mafia narkoba mengusulkan agar Presiden Joko Widodo membentuk tim investigasi khusus untuk menyelidiki keterlibatan sejumlah institusi dalam peredaran narkoba. Alasannya karena ada sejumlah institusi yang diduga terlibat dan untuk itu diperlukan tim independen yang dapat masuk ke semua lini. Usulan itu disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Haris Azhar. Penting untuk ditindaklanjuti, tapi mengingat bahwa
dari peristiwa tahun 2012 tersebut melibatkan sejumlah pihak, ada pihak Bea Cukai, ada pihak Koperasi Kalta, lalu ada pihak BNN, maka tepat dan amat sangat urgent untuk dibikin atau dibuat tim yang bisa masuk ke sejumlah lini dan institusi. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah tim kepresidenan, karena presiden adalah pimpinan dari semua institusi tersebut. Dugaan keterlibatan sejumlah institusi termasuk para penegak hukum dalam peredaran narkoba naik ke permukaan setelah kesaksian gembong narkoba Freddy Budiman kepada Haris Azhar tersebar luas. Polri, BNN, dan TNI melaporkan Haris atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Polisi juga telah membentuk tim independen untuk menyelidiki kebenaran kesaksian Freddy Budiman yang telah dieksekusi mati. Dari Jakarta, Arga Dumadi, Junaidi, TV One mengabarkan. Sementara itu, Ketua Tim Pencari Fakta Komjen Pol Dwi Priyatno menyatakan belum mendapat laporan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan aliran dana yang mencurigakan dari jaringan narkoba Freddy Budiman sebesar 3,6 triliun rupiah. Tim Pencari Fakta akan terus berkoordinasi untuk menyesuaikan semua temuan. Dan berikut adalah pernyataan Tim Pencari Fakta Komjen Pol Dwi Priyatno. Sampai saat ini kan belum mengirim ke kita, ya, belum mengirim. Insya Allah mungkin Senin ya. BNN sudah menerima ada istilahnya aliran kasus narkotika. Ya itu tentunya PPTK sesuai dengan kepentingannya kan menyampaikan kepada BNN. Koordinasi nggak dengan ada koordinasi? Ya kemarin kita udah ke sana juga dari adik kita ya. Ada yang ke sana juga berkoordinasi apa yang sudah didapatkan misalnya dari pemeriksaan mantan kepala LP dan sebagainya ya. Beralih ke kabar lain, pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang siswa sebuah SMU di Manado, Sulawesi Utara. Saksi yang merupakan teman korban emosi dan nyaris menghakimi pelaku saat rekonstruksi berlangsung. Sejumlah adegan diperagakan pelaku mulai dari awal pelaku RL alias Bolo bertemu korban hingga bagaimana pelaku menghabisi nyawa korbannya, Brando Kenap, remaja berusia 18 tahun itu. Rekonstruksi dilakukan di halaman Mapolresta Manado dan nyaris ricuh saat dua orang saksi yang merupakan teman dan adik korban emosi dan akan menghakimi pelaku. Rekonstruksi ini untuk melengkapi berkas yang ada untuk dikirim ke kejaksaan, sehingga kita lakukan juga di lokasi kepolisian Resort Kota Manado menjaga kemungkinan terjadi permasalahan di luar. Sebelumnya korban Brando, warga Kelurahan Mahakeret Barat, lingkungan 5, Kecamatan Loanea, tewas ditikam pelaku 18 Agustus 2016 lalu. Korban siswa SMP Dominika Bumi ini ditikam pelaku di bagian kepala dan rusuk bagian kanan. Diduga pembunuhan akibat dendam lama pelaku. Pelaku yang masih di bawah umur itu terancam 15 tahun penjara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Bias Aswan, TV One mengabarkan. Aparat kepolisian Teluk Ambon menggerebek lokasi penyulingan miras oplosan di tengah perkebunan. Lokasi penyulingan miras oplosan berada tersembunyi jauh dari lokasi permukiman. Saat polisi tiba di lokasi, pemilik usaha penyulingan berhasil kabur. Di lokasi penyulingan, polisi menemukan ratusan liter minuman keras oplosan. Ratusan miras ini langsung dimusnahkan dengan cara ditumpahkan. Polisi langsung memusnahkan ratusan liter miras itu di lokasi penyulingan. Pemirsa, warga Serang, Banten digegerkan dengan ditemukannya seorang warga yang nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di belakang rumahnya. Istri korban yang masuk ke dalam rumah terkejut saat melihat suaminya telah meninggal tergantung. Ayah 4 orang anak ini diduga tak kuat menahan sakit yang dideritanya bertahun-tahun dan tak kunjung sembuh.
Petugas kepolisian langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian. Apa ya bentilnya? Ini. Mana kainnya? Iya itu. Kainnya dua. Itu satu gitu. Ini agungnya awas itu. Aku ngerti loh. Ya udah mending sih orangnya sakitnya mah. Di bawah. Sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami sajikan di Kabar Pagi. Usai jeda kami kembali.